Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika la khaufun alaihim yahzanun.
Tapi itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi wali Allah itu cuma dua syaratnya, yaitu beriman dan bertakwa. Simpel, ya, simpel sekali. Hanya kira-kira kita masuk dalam kategori itu saja. Insya Allah kita sudah masuk di sana. Hanya tinggal istiqomahannya. Jadi ketika Allah menyebutkan apapun di dalam Al-Quran, sifat-sifat tentang seseorang, pasti sifat itu ada berbeda. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menyebutkan salah satu sifat yang ada pada manusia di dalam hadisnya, pasti ada. Ketika Rasulullah SAW menyebut dalam sebuah hadis, apa kata beliau? La takun imma'atan. Janganlah kamu jadi orang yang tidak punya prinsip. Imma'ah itu artinya orang yang tergantung lingkungan. Orang ke barat, ya ke barat. Orang ke selatan, ya ke selatan. Gak punya prinsip. Dan ini bukan dari sikap orang mukmin. Rasulullah menginginkan kepada kita bahwa orang mukmin itu punya pandangan, punya prinsip dalam kehidupannya. Prinsip apa? Amal soleh tadi. Ya. Jadi ada dari dulu sampai sekarang sampai nanti, itu yang namanya orang-orang yang tidak memiliki prinsip itu ada. La takun imma'atan. Jangan kamu orang yang selalu dipengaruhi dengan lingkungan. Lalu kemudian Bapak Ibu, di sana ada Rasulullah SAW disyaratkan ada orang yang juga memiliki sifat dayus. Dayus itu adalah orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Dan ternyata saya mendapatkan orang yang memiliki sifat dayus itu, subhanallah. Jadi Bapak Ibu, ada seorang suami, masyarakat sekitarnya, di sekitar rumahnya, di kampungnya, itu sudah mengetahui bahwa istrinya itu selingkuh. Udah jadi rasa-rasa orang semuanya bahwa istrinya itu selingkuh. Tapi kalau dikatakan bahwa perselingkuhannya itu, khobarnya itu sudah mutawatir, sudah dikenal semua orang. Tapi suaminya ini anteng saja, anteng. Dikasih tahu, istri sampai itu selingkuh. Apa jawabannya Bapak Ibu? Itu orang-orang aja yang cemburu katanya. Itu kan teman istri saya, teman kerja istri saya, relasi istri saya. Enggak, bohong itu. Sampai semua orang yang melihat suaminya itu gemes. Ternyata itu saya dapatkan di kawasan Jombang. Subhanallah, saya jadi teringat. Sifat-sifat yang disyaratkan oleh Rasulullah itu selalu ada. Begitu juga ketika saya ke Jakarta. Saya asli Jakarta, Bapak Ibu. Di sana ternyata ada saya punya teman. Itu yang istrinya juga selingkuh. Di sana pun sudah dikenal oleh teman-teman sejawat kita waktu di SD. Ya masyarakat sekitarnya sudah bilang, istri kamu itu selingkuh. Jawabnya sama persis seperti apa yang ada di Jombang sini. Dia bilang, itu orang-orang aja yang ngerti. Itu kan teman istri saya, relasi istri saya katanya. Subhanallah. Akhirnya saya yang ngobrol Bapak Ibu. Ya karena saya jalan-jalan ketemu sama dia. Satu ketika saya pulang, lalu kemudian ya sudah benar viral sekarang ya. Ini orang istrinya dari, kayaknya saya bilang ya ngapunten saya bilang.
Tidak aja. Ayo coba saya telusuri, coba sampai cari mata-mata saja. Tidak apa-apa. Sambil sedikit ada enggak sikap istri sampean yang aneh, yang ganjil dari kebiasaannya. Kemudian dia mulai berpikir, iya selama 3 bulan ini istri saya itu ada yang aneh katanya. Apa yang aneh? Biasanya HP-nya itu 3 bulan yang lalu itu nggak pakai dikunci, nggak dipasword. Kok ini dipasword? Begitu juga laptopnya dipasword juga. Lalu 2 bulan yang lalu dia pakai jam baru. Saya merasa tidak membelikan, kok pakai jam. Akhirnya kebetulan ada informan itu yang bisa dihubungi. Coba sampean tanya pada orang ini, dia yang tahu di mana istri sampean kalau janjian sama orang laki-laki itu. Akhirnya dia mana Bapak Ibu, dia mana, lalu kemudian dia tanya orang itu, dan akhirnya dia percaya, dia yakin bahwa istrinya itu memang selingkuh. Yang akhirnya apa Bapak Ibu? Begitu api, unsur api yang ada di dalam jiwanya muncul, mulai muruk, marah dia. Nah karena marah dan sudah diketahui sendiri oleh dia bahwa istrinya itu kemudian selingkuh, jadi itu sudah berjalan lama. Akhirnya dia mengambil sikap. Apa Bapak Ibu? Diceraikan. Jadi Bapak Ibu kembali bahwa apapun sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah pasti ada. Orang yang khianat itu ada. Orang yang hasud itu ada. Di Al-Quran juga disebutkan. Jadi kembali kepada materi kita tentang orang-orang soleh. Apakah orang soleh itu ada? Ada. Bahkan di dalam Al-Quran kalau kita ingin melihat Bapak Ibu, banyak sekali disebutkan kisah-kisah orang yang soleh, dari para nabi, dari para syuhada, yang kemudian di sana ada juga yang Rasul dikatakan innahu min ibadina shalihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin melihat surat Al-Fatihah, maka di sana kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita ada orang, kelompok yang diberi nikmat oleh Allah, dan kita orang-orang setelah masa-masa sahabat, masa tabi'in itu selalu diminta oleh Allah untuk memohon agar kita dimasukkan ke dalam kelompok yang diberi nikmat. Kita di dalam sholat, kalau kita sholat fardu itu kita sudah minta sama Allah setiap kali kita berdiri di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan petunjuk buat saya, yaitu jalan orang-orang yang lurus. Lalu kemudian kita tidak tahu jalan yang lurus itu yang bagaimana, maka ditafsirkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa. Apa yang dimaksud dan siapa sih orang-orang yang menganut paham Siratal Mustaqim itu? Sebelum ke surat An-Nisa, di kalimat ihdinas siratal mustaqim Allah jelaskan di ayat selanjutnya, yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah kita kan mungkin bingung, ya Rabb, jalan orang yang Engkau beri nikmat itu kayak apa dan siapa mereka itu? Maka di dalam surat An-Nisa Allah katakan ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin
wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ini kelompok yang pertama Bapak Ibu. Jadi para anbiya, para syuhada dan orang-orang saleh, mereka adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui bagaimana sikap beri hidup mereka di dalam hidupnya, mau tidak mau kita disuruh membaca sejarah. Al-Quran Bapak Ibu pada asalnya itu memang bukan kitab sejarah, bukan kitab ilmiah. Al-Quran itu kata Allah, ketika Allah turunkan, dia adalah kitab hidayah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam ayat yang lain dikatakan hudan linnas. Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu untuk dijadikan pedoman. Kita ketika membeli sesuatu itu kalau rusak, maka kita harus melihat katalognya. Kalau kita tidak langsung ke bengkelnya, tapi pasti yang namanya sebuah barang yang kita beli itu ada katalog. Ketika ada kerusakan atau memfungsikan barang ini, itu bagaimana awalnya, dari memasukkan kabel, nyolok ini, kemudian tombol ini, nah itu biasanya ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ketika menciptakan manusia itu menyertakan pada kita katalog untuk bagaimana kita hidup yang baik. Ketika ada kerusakan, bagaimana harus kembali ke katalog. Nah, itulah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran pada asalnya bukan kitab ilmiah, bukan kitab sejarah. Dia adalah kitab hidayah. Dia adalah manhaj, pedoman hidup. Kalau kita ingin hidup bahagia, kita ingin mendapatkan ketentraman, ketenangan hati secara pribadi tentunya, lalu kemudian hubungan kita bersama pengen baik-baik saja, tidak ada lain, kita harus kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hudan linnas, dia adalah hidayah, dia adalah petunjuk untuk umat manusia. Jadi kita perlu membaca sejarah orang-orang saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, contoh kecil misalnya, apa yang dilakukan orang-orang saleh selama bulan Ramadan. Di dalam sejarah diawali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh di bulan Ramadan, dan kita justru terbalik Bapak Ibu. Kalau Rasulullah di akhir-akhir Ramadan itu malah mengencangkan ibadahnya, istrinya, keluarganya itu dibangunin untuk menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Samping memang mencari Lailatul Qadar, tapi memang itulah yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan. Dan hal itu ditiru Bapak Ibu oleh generasi sahabat, oleh generasi tabi'in. Itulah sejarah. Bagaimana kita mengetahui orang-orang sholihin di generasi awal di dalam menghidupkan bulan Ramadan. Tapi kalau kita Bapak Ibu 10 terakhir di mana? Yang kita lakukan kayaknya udah mulai sibuk persiapan Lebaran. Ya. Kalau kita di Arab Bapak Ibu, itu yang namanya masjid digunakan untuk tikaf, itu bukan hanya malam hari, siang hari itu penuh. Bahkan ada satu tempat di masjid itu di lokasi apa namanya, di tempat untuk disediakan sebuah tempat untuk tidur memang. Jadi mereka betul-betul menghabiskan 10 saat di Ramadan itu
ada di samping masjid yang mereka kalau ingin mungkin istilah kalau bahasa kita taklim atau zikir atau sholat baca Quran, mereka kembali ke masjid. Jadi rumahnya itu tiga Bapak Ibu. Nah kita kan di sini ya alhamdulillah kita masih bisa meniru mereka walaupun setelah itu kita pulang ke rumah. Nah apa yang dilakukan oleh orang Arab yang sudah 1500 tahun ini itu gambaran bagaimana orang-orang saleh di generasi awal itu melakukan itikaf seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Betul, di dalam ibadah kita ini harus memiliki standar. Dan Rasulullah SAW di dalam meletakkan fondasi ibadah itu sangat mudah, tidak mau memberatkan umatnya. Jadi ada standar makbul istilahnya. Sampai keislaman kita itu Bapak Ibu itu ada yang standar makbul. Dulu pernah di zaman Rasulullah ada seorang badui datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau saya masuk Islam, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, aqimis shalah, tegakkan salat, al-faraid, cukup 5 waktu. Kemudian puasa Ramadan. Lalu kemudian kalau kamu punya rezeki, zakat. Sudah, kalau memang kamu punya kemampuan, berhaji. Sudah ya Rasulullah, itu saja. Sudah. Ya sudah. Saya akan melakukan itu ya Rasulullah. Wala azidu, dan saya tidak menambah. Apa kata Rasulullah? Begitu orang Badui ini pulang, kata Nabi, man ahabba an yanzura ila ahli jannah fanyanzur ila ahli. Siapa yang mau melihat orang ahli surga, dia perhatikan. Orang Badui itu Bapak Ibu mengatakan kepada Rasulullah, lihatlah sahabat, la azidu ala hadza, saya tidak akan menambahkan ibadah kecuali yang kau sebutkan tadi ya Rasulullah. Sholat hanya fardu, sudah tidak sholat fardu. Puasa, ya sudah apa? Puasa Ramadan saja, tidak ditambah lagi dengan Senin, Kamis, dengan apa? Sittun bin Syawal dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilihat oleh Rasulullah? Rasulullah hanya mengatakan bahwa ini loh standar yang tidak akan memberatkan umat. Karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Tapi Bapak Ibu, kalau kita ingin menaikkan derajat kita, maka itu dipersilahkan kepada kita. Sejauh kita mampu melakukan ibadah, maka Rasulullah SAW perintahkan kita. Di sana ada sholat-sholat yang disunnahkan, dianjurkan. Makanya dikatakan dengan apa? Sholat-sholat sunnah, mandubah. Ada sholat tahajud, ada sholat rawatib, ada sholat duha. Apakah berdosa orang yang tidak melakukan sholat sunnah? Tidak. Tetapi siapa yang memang merasa ingin meningkatkan derajat kebaikannya di sisi Allah, mohon silakan. Sampai baca Quran Bapak Ibu, itu Rasulullah juga tidak memaksa. Rasulullah hanya menganjurkan, Iqra al-Quran, bacalah Al-Quran, baca semampu kamu, wartaqi, maka kamu akan naik derajat kamu. Fa inna manzilataka akhir ayatin taraktaha, bahwa sesungguhnya kalau kamu banyak membaca Al-Quran, maka derajat kamu itu adalah di akhir di mana kamu mengakhiri bacaan ayat Al-Quran. Artinya apa Bapak Ibu? Rasulullah SAW dalam semua ibadah, dalam keislaman ada memberikan standar. Tetapi ketika kita kaum muslimin umatnya menginginkan lebih dari apa yang kita Rasulullah, di sana ada al-masnunah, ada al-mandubah. Ya, sampai kata Rasulullah,
Tidak ada suatu perkara yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah kecuali ketika dia melakukan perkara-perkara sunnah. Dengan hanya melakukan ibadah wajib kita bisa masuk surga. Tetapi ketika kita ada rasa ingin taqarrub kepada Allah, ingin kita merasa dicintai dan kita mencintai Allah, tidak ada lain kita diminta untuk melaksanakan perkara-perkara sunnah. Dan itu ikhtiari Bapak Ibu, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Ya, itu kelompok yang pertama Bapak Ibu. Orang-orang sholihin disebutkan dalam Al-Quran. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Lalu kemudian di sana Allah sebutkan kelompok yang lain. Siapa itu? Ghairil maghdubi 'alaihim. Ada kelompok bukan hanya yang diberikan nikmat oleh Allah, tapi ada kelompok yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Jumhur ahli tafsir mengatakan al-maghdubi 'alaihim itu adalah Yahudi. Tapi Syekh Al-Basuhaimi mengatakan bahwa al-maghdubi 'alaihim adalah mereka yang melakukan aktivitas yang dia tahu bahwa itu adalah ajaran Allah, tapi kemudian dilarang oleh dia. Itu al-maghdubi 'alaihim. Karakter orang-orang Yahudi memang dia tahu itu kebenaran, tapi dilarang. Nah, ini sifatnya ya, kalau diikuti oleh orang-orang sekarang, siapa yang mengetahui kebenaran, kemudian dia melanggarnya dengan kesombongannya, dengan kecokakannya, maka kata Bapak, kata Syekh Al-Basuhaimi, dia bisa masuk ke dalam kelompok al-maghdubi 'alaihim. Walaupun jumhur ulama tafsir mengatakan al-maghdubi 'alaihim adalah orang Yahudi. Ad-dallin yang ketiga, siapa mereka? Jumhur ahli tafsir mengatakan ad-dallin itu adalah orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Mereka dalam ketidaktahuannya dari apa yang dibisukan oleh orang ahli kitab, lalu kemudian mereka tersesat dalam ibadah. Mereka dari ketidaktahuannya, maka dalam berbudiah kepada Allah dalam kekeliruan. Nah, mudah-mudahan kita yang masuk kategori umat Muhammad, yang kita minta kepada Allah agar kita selalu dapat petunjuk dari Allah, kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada lain Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi orang soleh, berarti kita harus ada di bawah panji-panji, harus ada di dalam koridor apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sungguh janji Allah tidak akan dikhianati oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Ketika dalam ayat yang pendek dalam surat Al-Ankabut itu Allah hanya mengatakan walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanudkhilannahum fis shalihin. Lalu kemudian di ayat yang lain Allah katakan ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Berarti ini ada sesuatu yang klep, yang saling melengkapi, yang saling menguatkan. Orang yang soleh dalam pandangan Allah berarti mereka adalah kekasih-kekasih Allah. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sudah mengetahui karakter orang-orang soleh, lalu bagaimana tentang generasi kita? Ini sesuatu yang memang tidak mudah zaman sekarang Bapak Ibu. Kita hidup di era yang modern, teknologi yang sudah luar biasa. Ini akan menjadi menghambat kita. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita menjadi orang soleh? Sungguh sesuatu yang tidak mudah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin panjenengan pernah dengar
Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang 3 hal di mana kalau kita meninggal maka kita akan tetap mendapatkan pahala, mendapatkan transferan walaupun kita sudah meninggal. Bapak Ibu, kalau kita di dunia masih hidup sekarang, kita beramal, kita dapat pahala, itu pantas untuk ukuran logika kita. Karena apa? Karena ya saya beramal, saya payah-payah ini. Itu logika kita menerima. Tetapi karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hal. Kalau kita mati, itu ada 3 perkara. Pahalanya pun kita akan tetap dapat, Bapak Ibu. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Sedekah jariyah. Itu sedekah. Ya kalau kita bersedekah, sedekah itu ketika kita sudah meninggal, dia masih dimanfaatkan oleh orang lain, maka kita dapat nikmat mahal. Yang dikatakan sedekah jariyah. Yang ketika kita hilang, maka hadisnya tidak mati ibnu Adam, inqata amaluhu illa bisalah. Terputus amal kita. Artinya kita sudah tidak bisa beramal karena kita sudah mati. Tetapi pahalanya sudah terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apapun yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, entah itu orang muslim atau non muslim, ketika dia memanfaatkan apa yang kita berikan waktu di dunia, maka kita akan tetap dapat pahala. Jangankan non muslim, hewan yang katanya makhluk tidak berakal, kalau kita mewakafkan sesuatu dan hewan itu terus bisa menikmati dari apa yang kita wakafkan, dia bisa minum, dia bisa makan, maka kita akan dapat pahalanya. Itu sedekah jariyah. Lalu kemudian yang kedua apa, Bapak Ibu? Aw ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Tentu untuk mencari ilmu butuh waktu, butuh kesungguhan. Jika Bapak Ibu mungkin tidak punya kesempatan untuk belajar, mungkin Bapak Ibu mengatakan, saya kok kayaknya sulit untuk bisa mendapatkan pahala dari ilmu yang memang saya tidak punya. Kayaknya dalam hal ini saya tidak bisa mendapatkan aliran pahala dari ilmu yuntafa'u bihi. Oke lah, kalau begitu saya sudah tidak punya harapan dari ilmu karena saya orang tidak mengerti. Tetapi ada satu yang saya harapkan lagi. Apa itu? Awwalatin sholihin yad'ulah. Kalau kita bukan masuk kategori orang yang mungkin punya kemampuan dari sisi ekonomi, harta mungkin kita tidak bisa, tenaga mungkin kita jariyahkan juga kita tidak bisa, ilmu mungkin kita juga nggak punya, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, wahai umatku, kau masih akan bisa mendapatkan jariyah ketika kau sudah mati, ketika kau meninggalkan anak soleh. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita harus berusaha mendidik anak turunan kita menjadi orang soleh. Begitu anak kita jadi orang soleh, dia mengerti hak-hak Allah, dia mengerti hak-hak orang tuanya, maka ketika kita sudah meninggal, mereka mendoakan karena mereka ingat jasa-jasa orang tuanya, maka kita akan selalu dapat transferan pahala walaupun kita sudah meninggal. Pengen Bapak Ibu? Pengen ya? Maka tidak ada lain, sebelum kita mendidik anak kita jadi orang soleh, kita dulu Bapak Ibu harus menjadi orang soleh di hadapan Allah. Kesolehan kita itu bisa diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita soleh, maka insya Allah anak turunan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak Ibu ingat kisah bagaimana Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam dalam sebuah perjalanannya, yang ketika itu Nabi Musa ingin mengguru kepada Nabi Khidir, tapi dengan syarat, awas ya, sampai yang mau belajar sama aku, kata Nabi Khidir, ojo takut.
apapun yang saya kerjakan jangan tanya. Ketika Nabi Khidir itu merusak perahu, spontan Nabi Musa tanya, wes, saya bilang jangan tanya, masa tanya, kata Khidir. Yang kedua, ketika Nabi Khidir membunuh anak, begitu juga ditanya langsung spontan sama Nabi Musa, kenapa kau bunuh anak kecil ini? Musa, kan sudah ingatkan pada kamu, jangan tanya. Nabi Ibrahim bilang, la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Maafin saya. Yang ketiga, karena dalam perjalanan lupa lagi Nabi Musa. Begitu Nabi Khidir dan Nabi Musa sampai ke sebuah kampung, lalu kemudian minta jamuan Bapak Ibu. Di satu kampung itu nggak ada yang memberi jamuan, minumkah, jajanankah, tidak ada. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir bersandar ke kebun, di satu kebun. Dilihat oleh Nabi Khidir, kebun ini kok kayaknya pagarnya sudah mulai runtuh, ya, hanya dibuat pagar sama Nabi Khidir. Nabi Musa spontan bilang ke Nabi Khidir, Khidir, kenapa sampai yang ngerapiin pagar ini? Apa kata Nabi Khidir? Ya Musa, ini terakhir kali. Sudah saya bilang, jangan tanya apapun yang saya lakukan. Hada firaqu baini wa bainak, ini adalah perpisahan. Tapi wahai Musa, sebelum kita berpisah, saya akan memberitahukan kepada kamu dari apa yang saya lakukan dari 3 perkara tadi. Syahid kita Bapak Ibu, ini di kebun yang ketiga. Apa kata Nabi Khidir? Ya Musa, kebun ini adalah punya 2 anak yatim. Kana li ghulamaini yatimaini. Kebun ini wahai Musa, ini punya 2 anak yatim. Anak yatimnya nggak di sini, di kota. Ya, li ghulamaini yatimaini di Madinah, di kota sana. Tetapi apa Bapak Ibu? Wa kana abuhuma sholihah. Adalah bapak kedua anak yatim ini Bapak Ibu adalah dulunya kata Nabi Khidir, ini orang soleh. Mana karena kesalehan orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga anak turunannya. Di kebun yang dibangun oleh Nabi Khidir itu ada kanzun, ada harta karun. Karena kesalehan orang tuanya, maka Allah jaga keturunannya. Bahkan di sana Bapak Ibu ada yang menyebutkan Allah akan memelihara anak keturunan orang soleh sampai 7 turunan. Nah ini kan sebuah janji dari Allah Bapak Ibu. Jadi walaupun kita hidup di zaman yang tantangannya memang luar biasa sekarang Bapak Ibu, tapi kita harus ingat bagaimana anak-anak sepeninggal kita mereka menjadi orang yang soleh. Tentu Bapak Ibu, untuk menjadi anak-anak yang soleh kita harus kenalkan mereka dengan ilmu agama, agar mereka mengetahui hak-hak Allah, apa yang harus dilakukan di hadapan Allah. Tentu ilmu agama menjadi tolak ukur kesalehan. Tentu jangan iman dia. Jadi setelah ditanamkan iman dan mereka mengetahui agama, maka insya Allah mereka akan menjadi orang yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan sepeninggal kita, walaupun mungkin kita tidak punya harta yang bisa kita jadikan, walaupun kita tidak punya ilmu yang mungkin kita pada waktu dulu nggak berkesempatan untuk belajar, masih ada Bapak Ibu kesempatan kita bisa mendidik kita. Kita ingin kalau kita mati, anak saya bisa mendoakan saya, yaitu waladin sholihin yad'ulah. Ada pahala yang akan terus kita dapatkan walaupun kita sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, setiap masa dan di semua tempat selalu ada orang-orang soleh. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan apa yang diridhoi oleh Allah. Dalam ilmu agama sudah banyak disebutkan ya tentang hal-hal yang menjadikan seseorang berpredikat orang-orang soleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dimasukkan oleh Allah ke golongan orang-orang yang solihin. Anak-anak kita mudah-mudahan dipelihara oleh Allah dan mereka kelak menjadi orang-orang soleh, sehingga kita semuanya nanti
bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, ke dalam surga bersama orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.